Materi perilaku konsumen kali ini adalah manusia lingkungan. Dari judul babnya kita dapat gambaran bahwa apa saja yang mempengaruhi manusia berdasarkan lingkungan atau yang ada di sekitarnya. Pertama yang akan dibahas adalah definisi. Saya akan membahas definisi dari motivasi, definisi dari kebutuhan, juga keinginan. Saya akan merujuk kepada teori dari Schiffman and Kanu tahun 94 yang mengatakan apa itu motivasi. Schiffman and Kanu mengatakan motivasi itu adanya dorongan dari dalam diri yang dapat memaksa sehingga kalau tidak dilakukan akan ada akibat yang kurang menyenangkan. Jadi 3 poin ya, ada dorongan dalam diri, adanya memaksa, adanya paksaan. Karena kalau tidak dilakukan akan terjadi akibat yang kurang menyenangkan. Itu kata Schiffman and Kanu. Kemudian secara umum apa itu definisi dari kebutuhan? Kebutuhan adalah hal-hal yang wajib atau harus dipenuhi. Bila tidak dipenuhi akan terjadi hal yang kurang menyenangkan. Jadi 2 poin untuk definisi dari kebutuhan. Wajib dipenuhi, bila tak dipenuhi akan terjadi hal yang kurang menyenangkan. Itu definisi dari kebutuhan. Yang terakhir adalah definisi dari keinginan. Keinginan secara umum dapat kita simpulkan adalah pilihan terhadap alternatif yang ada atau pilihan dari yang tersedia. Saya ambil contoh. Misalnya, saya butuh makan. Fisik saya butuh makan. Lalu, saya punya motivasi, adanya dorongan untuk melakukan sesuatu. Ya, adanya paksaan untuk melakukan sesuatu untuk memasak. Untuk memasak, karena tidak masak, tidak makan, dan terjadi, misal saya lemas. Lalu kan ada keinginan, oke, di rumah apa yang bisa dimasak? Ternyata lauknya teman nasinya, misal ada telur, ada daging ayam. Itu yang tersedia. Maka pilihannya dari sana. Keinginan terkait dengan alternatif yang ada. Itu dia pembahasan mengenai motivasi, kebutuhan, dan keinginan. Tentang kebutuhan manusia, bisa jadi sudah sering Anda dengar di mata kuliah yang lain ataupun di bab sebelumnya dari ini. Tapi pada bab ini, saya perlu kembali menegaskan mengenai teori kebutuhan manusia. Yang pertama adalah teori dari Maslow. Ada 5 hierarki. Yang pertama perlu dipenuhi adalah physical need, hal yang terkait dengan kebutuhan manusia, makan, minum, tidur, apa kebutuhan bereproduksi. Lalu akan naik safety need, kebutuhan keamanan, bagaimanakah aturan dipatuhi, bagaimanakah perkiraan kebutuhan mendatang, sudah ada persiapannya, ada rasa aman. Naik yang ketiga ada social need, kebutuhan bersosialisasi. Bahkan dikatakan apabila ada manusia yang hilang dari sosialisasi ataupun komunitas, perlu dicurigai apa kegiatannya. Pada beberapa temuan, orang-orang seperti ini terdapat indikasi berhubungan dengan kejahatan ataupun kriminal. Naik ke tingkat yang selanjutnya, setelah social need adalah esteem, adalah apresiasi, adalah penghargaan. Hati-hati, perlu saya tekankan terus-menerus pada membahas bab ini. Bukan berarti kita menjadi gila untuk dipuji. Selalu ingin dipuji, dibesar-besarkan, bukan di sana maksudnya. Tapi hanya cukup ada apresiasi atau kita berikan cukupnya kepada orang lain, nah itu cukup. Itu cukup. Hindari menjadi gila untuk atau terbuai dalam apresiasi yang berlebih ya. Nah, yang kelima ini adalah aktualisasi diri. Bagaimana potensinya bisa dikembangkan, dan menurut Maslow ini harus dipenuhi satu persatu dari bawah, dari kebutuhan fisik dulu, keamanan, sosialisasi, ada apresiasi, baru bisa nanti paling atas ada aktualisasi diri. Ketika Anda yang mendengar ini adalah pimpinan organisasi atau pimpinan dari perusahaan, stop meminta tim Anda untuk mengaktualisasikan dirinya bila hal-hal yang paling dasar saja belum Anda support untuk dipenuhi.
tim Anda, staf Anda bisa jadi sulit untuk makan, sulit untuk minum, untuk tidur, tapi bagaimana Anda bisa memaksakan untuk mengaktualisasikan dirinya? Iya, mungkin bisa, tapi akan bisa lebih optimal seandainya hal yang di bawah ini bisa dipenuhi dulu. Ya. Tidak perlu 100% dalam hal harus fokus atau yang semua keinginannya dipenuhi, kebutuhan, ya butuh dan ingin udah tahu tadi ya, semua keinginannya dipenuhi, tapi ada pemenuhan cukup, lalu bisa naik dan naik. Setelah Maslow ada McLellan mengatakan kategori kebutuhan 3. Yang pertama dikatakan kebutuhan sukses. Oke, termasuk di sini ya memenuhi kebutuhan fisik, rasa aman, kategori hanya sukses. Lalu yang kedua afiliasi, ada relasi, ada sosialisasi di sana. Yang ketiga adalah kekuasaan. Setelah memiliki ini, dia akan memiliki kekuasaan sekecil apapun organisasi yang dibentuknya. Itu dia mengenai teori kebutuhan manusia. Yang namanya konsumen akan dipengaruhi oleh lingkungannya, sebagaimana judul dari bab ini. Nah, secara makro, apa saja yang mempengaruhi konsumen? Ada 7 poin. Yang pertama, secara politik. Kondisi misal mau pemilu di sebuah negara, orang-orang ada potensi untuk memproduksi, menjual kaos partai, misal untuk kampanye, kebutuhan banner, spanduk. Ini kan ada pengaruhnya, situasi politik. Situasi ekonomi. Ketika situasi ekonomi sebuah negara baik, maka stimulasinya adalah investor-investor dari luar negeri akan semakin percaya untuk berinvestasi di negara tersebut. Secara sosial, kondisi daerah, sebuah kota ataupun daerah apabila sosialnya aman, tawurannya minim di sana, otomatis akan membuat pengaruh kepada konsumen ini. Oke. Politik sudah, sosial, ekonomi, lalu secara budaya. Budaya, misal saja ada orang yang menikah, itu kan ada kata upacara adatnya, budaya di tiap daerah di sana. Kebutuhan itu otomatis akan punya pengaruh terhadap konsumen di sana. Ya. Oke. Sudah 4. Teknologi. Ketika teknologi adanya perubahan, orang-orang dulu ketika ingin mengambil uang harus ke bank. Semenjak adanya ATM, walau bank libur, sekarang bisa tinggal bawa uang. Selama ada uangnya, tentu saja di bank ya. Oke. Ini adalah teknologi. Yang selanjutnya secara demografi, kependudukan. Ini demografi banyak ya variannya terkait penduduk. Ketika wanita ataupun laki-laki, ini akan mempengaruhi kebutuhan kepada konsumennya, pembeliannya. Misalnya untuk perempuan pembelian dari pembalut rutin misalnya. Laki-laki berbeda kebutuhannya untuk cukur jenggot misalnya. Apalagi secara tempat tinggal untuk orang yang tinggal di daerah dingin dan panas akan berbeda. Nah, itu terkait demografi ya, pekerjaan, penghasilan, hal-hal demikian. Dan yang terakhir, yang ke-7, ini terkait lingkungan usahanya, dalam artian pengaruh terhadap konsumen ini bagaimana semenjak barang ini ada diproduksi hingga sampai kepada konsumennya. Nah, ini nanti dibahas lebih detail di bab-bab selanjutnya. Itu dia yang berpengaruh kepada konsumen dari lingkungan secara makro. Terakhir pada bab ini, saya akan membahas faktor determinan sekitar konsumen. Determinan ini apabila kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya faktor yang menentukan. Jadi bila kita artikan faktor menentukan apa saja di sekitar konsumen. Ada 2 hal besar, internal dan eksternal. Hal-hal internal yang terkait dengan psikologis. Bagaimana manusia ini motivasinya, bagaimana kepribadiannya, bagaimana sikapnya. Sedangkan secara eksternal, ini nanti ada 2 poin lagi yang mempengaruhi. Tentang subbudayanya, lalu yang kedua adalah tentang ada marketing mix-nya. Nanti saya beri gambaran ya dalam presentasi ini.
nanti saya kasih gambar sehingga lebih terbayang. Tapi poinnya, yang pertama adanya marketing mix pengaruh eksternal itu. Marketing mix kalau Anda lihat hal-hal yang terkait dengan huruf P, price, harganya, place, tempatnya di mana, oke, produknya seperti apa, promotionnya, ya. Hal-hal itu yang dari luar mempengaruhi. Lalu tentang subbudaya, tentu saja ada pengaruh dari keluarga, dari kelas sosialnya, dan juga secara kependudukan, secara demografinya. Itu dia penutup pembahasan dari bab ini.